Nah kan ngoten maksudnya, sekedar antara mengagumi, kemudian juga suka saja, karena kalau saya sempat mengklasifikasikan dalam forum yang lain itu klasifikasi antara ketertarikan seseorang ada kalanya suka, cinta, obsesi, dan macam-macam. Nah, menikah itu salah satunya adalah mencetak generasi yang lebih berkualitas. Nah, cara bagaimana kita mencari generasi yang lebih, mencetak generasi yang lebih berkualitas dengan cara kita benar-benar tadi mencari pasangan yang terbaik. Kalau kita baca beberapa literatur, bahkan status kewalian seseorang itu akan dikatakan status kewalian seorang ini bisa turun ketika orang ini masuk ke pasar. Kitab dulu. Leres nggih? Nggih. Ada juga ketika orang, mohon maaf, laki-laki itu membuka melihatkan rambutnya. Ini juga bisa menurunkan derajat dari keabsahan ketika merawikan satu ilmu, entah itu hadis ataupun yang lain. Karena kalau dalam rawi hadis itu salah satunya atau sanad-sanad yang lain, ketika parameternya keilmuannya setara, kan pasti dicari yang paling sepuh, yang paling alim, yang paling dekat sanad dan sebagainya. Ketika parameternya sama, salah satunya adalah haliyahnya. Haliyahnya mau piye? Bahkan sampai ada yang meneliti, meludahannya itu ke arah kanan atau ke kiri. Karena sunnah meludah itu arah kiri. Tapi ya sampean delok-delok mlaku karo bojone meludah nang kiri ya. Ini contoh. Nah, jadi kita juga harus nopo nggih, ikut tahu dengan perkembangan zaman. Makanya dikatakan pasar itu dikatakan tempatnya setan. Kalau dulu dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita kemudian wah saya cocok itu, makanya saya nggak pernah ke pasar. Pasar itu panas, tempat setan. Lah kira-kira mall kategori ini podo karo pasar ora? Nah, maksudnya seperti itu. Apalagi tadi dikatakan ono abang, ono ijo, ono sakmene, ono sing ya. Makanya dikatakan nikah itu aghamul basar. Menikah itu akan menundukkan, menenteramkan mata bagi pria-pria yang sudah beristri. Tujuannya apa? Yang tadinya rating kanan, rating kiri, ndelok abang, ndelok ijo. Ketika sudah punya istri, fokus ke satu saja, istrinya. Meskipun laki-laki normal, ya, pasti ketika ditanya melihat perempuan cantik, pasti tertarik. Ayu. Nek ana wedok ayu ngomong ora ayu ngapusi malah. Loh serius nih. Tapi kan kita ketika sudah punya istri, bagaimana kemudian itu cukup sekedar cukup disuruh menilai ya dinilai saja, bukan berarti harus nilainya. Yang jadi masalah itu bukan ahli menilai gitu loh. Paham ya? Ya, parameter nilainya juga repot ya. Ono sing ngais welas, ono erolas misalkan. Oh enggak nyambung, aman. Ya. Ya. Kalau yang menilainya orang yang memang ahlinya, oke, fine gitu. Lah laki-laki perempuan, laki-laki suruh menilai perempuan cantik itu pinter napa mboten? Pinter. Cuman kan gini loh, kita tahu ini misalkan coba saya contohkan ke perempuan aja, Mbak, karena lebih banyak yang perempuan yang muda-muda nih. Jenengan itu favoritnya artis Korea sekarang kan? Rata-rata. Tenane. Ada nggak yang kemudian siapa namanya nggak begitu hafal drakor. Nah, ini Lee Min Ho misalkan. Iki ono jenengan ya, takon. Lee Min Ho ganteng mboten, Bu? Ganteng mboten? Oh, bojoku ngomong ganteng kok. Jenengan artis cewek idolane sinten? Mboten gadah tenang iki wedi ra jatah yo bengi iki. Sinten Pak? Contoh ke artis wedok siji, Pak. Coba, Pak. Dian Sastro. Ayu berapa? Ayo. Saya juga misalnya ditanya istri saya, Dian Sastro cantik, Mbak? Cantik. Dan bahkan salah satu aktris idola saya. Dan wajahnya Indonesia banget. Aktingnya bagus. Tapi kira-kira aku duwe bojo Dian Sastro itu iso apa ora? Nah, kan ngoten maksudnya, sekedar antara mengagumi kemudian juga suka saja, karena
Kalau saya sempat mengklasifikasikan dalam forum yang lain itu klasifikasi antara ketertarikan seseorang ada kalanya suka, cinta, obsesi dan macam-macam. Nah, kalau yang untuk menikah itu seperti apa? Kita kan juga tahu parameternya. Oh, saya dulu kenapa kemudian saya menikahi istri saya ini karena di antara kategori beberapa hal yang harus ada, yang pertama saya prioritaskan saya mencari perempuan yang pintar. Ya, dan cantik tentunya. Nak pintar to rayu bojoku ra iki. Loh, saya laki-laki normal. Iya. Kenapa saya berpegang itu? Ini sering saya sampaikan. Romo Kiai kula almarhumlah Simbah Yai Imam Zubair nate dawuh, sering saya sampaikan, laki-laki itu bagaikan benih. Perempuan bagaikan sawah. Kalau panennya mau bagus, benihnya harus bagus, sawahnya harus bagus. Karena saya dan juga memang umat Kanjeng Nabi ini nanti Kanjeng Nabi di akhir zaman itu bakal bangga dengan umatnya yang banyak. Tapi ya banyak yang berkualitas. Maka dalam perspektif saya, menikah itu salah satunya adalah mencetak generasi yang lebih berkualitas. Nah, cara bagaimana kita mencari generasi yang lebih, mencetak generasi yang lebih berkualitas dengan cara kita benar-benar tadi mencari pasangan yang terbaik. Yang laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, konsepnya. Nah, kemudian kayak tadi pripun ngoten niku. Sebagai laki-laki biasa dan laki-laki normal pasti tadi kita sudah sepakat wong wedok ayu-ayu. Cuma kita tahu, oh itu cuma yes selingan mawon. Fokusnya tetap ke istri saya. Dan misalkan, wah nek, kalau kita kembali ke Sulamul Taufik itu kan maksiat mata. Melihat perempuan selain mahramnya. Entah itu syahwat atau tidak. Karena ada yang mengatakan ketika dengan syahwat atau dengan tidak. Kita ikut yang pendapatnya Sulamul Taufik saja. Ya. Haram, maksiat moto. Oke. Kira-kira ketika jenengan berjalan terus kemudian masuk di situ merem ini sakit betul. Nabrak kan? Terus misalkan sopir, seorang sopir dilalah lewat depannya ada mbak-mbak yang SMS. SMS apa? Sempak metu sithik gitu. Bahane kurang gitu ya. Kira-kira sampai gue motor ini mas, sing iki lho, apa mau vokalis mau ya. Motoran gitu. Waduh, ono mbak-mbak bajuke kurang, bahane. Merem apa mendelik, Mas? Ya. Manusiawi, Joko apa meneh ya. Ya. Alasannya kenapa mendelik? Jari nek sik pertama weruh iku urung dosa nek durung kedep. Ya. Oh, akhirnya ngeten terus. Maksudnya yang belum dosa itu bukan seperti itu. Yang kita gini loh, nggak sengaja. Tapi nek konteksnya sampean kok ngono, sampean kok merem, tabrakan. Maka ya setelah weruh-weruh lah maksiat-maksiat sithik lah ra apa demi keselamatan. Oh, ya enggak apa-apa. Atau gini, iki masalahnya saya tahu ini live ternyata ya. Saya baru tahu ini live ya. Oke. Ada yang mengatakan ketika ada hail, tolong ini jangan digoreng ya, saya dalam perspektif fikih ya. Ketika ada hailnya, ada penghalangnya, dikatakan tidak. Contoh misalkan ada kaca nggak di sini. Nah, saya melihat seperti ini. Kaca itu ada namanya zujaj, ada kata satu lagi namanya mir'ah. Ada cermin, ada kaca. Ketika kita melihat seperti ini misalkan, mohon maaf, ini kaca ini meskipun nggak begitu jelas, memantul, saya melihat misalkan mbak ini salah satu. Saya melihat seperti ini, tidak dosa. Tapi misalkan saya seperti ini, ada yang bilang dosa, ada yang bilang enggak. Karena tapi kenapa tidak yang dalam, karena ini forumnya banyak dan ini forum taklim, ada proses pembelajaran. Bahkan ketika belajar ilmu, laki-laki dan perempuan, misalkan gurunya lanang, muridnya wedok, meskipun ada beberapa pesantren yang mensekat ya untuk mengamankan itu. Tapi ada beberapa pesantren yang udahlah tidak apa-apa, karena taklim. Coba, kira-kira ngajar Quran, makhorijul huruf, tanpa melihat wajahnya santri putri, gurunya lanang iso ndelok ora? Bener apa salah? Tahsin bacaan. Misalkan membedakan sin dan shin, ha dan kha, dal, zal, dan lain sebagainya. Kan harus melihat ininya. Orang terus wah,
Kenakan gurune ndelok iya. Maksudnya seperti itu. Ini perspektif-perspektif orang lain. Atau akhirnya ada lagi yang memahami HL ini dengan beda lagi. Sing penting ana penghalang. Apa berarti? Aku tak nganggo kacamata wae. Agar ada HL-nya. Ini kelah-kelah yang ya menurut saya iso-isone wong wae gitu loh. Ya, otak adik matuk. Jadi kadang ada orang, kenapa kamu ke mall pakai kacamata? Agar ada HL-nya. Nah, kembali ke tadi kaitan monggo jenengan mau saya di dalam perspektif yang memberikan jenengan beberapa opsi. Silahkan masing-masing pilihan itu ada resiko. Ya. Ketika kemudian tak jarno wae aku pun mi po mah po bu po apa yang po beb po ngundangi ngono. Blonjoe karo anake aku wegah delok maksiat. Luwih sae. Karena tidak ingin tadi melihat hal-hal itu. Tapi ketika jenengan bilang, "Oh, aku mesake bojoku ya dhewean. Nggo anak repot tak konconi." Alah, paling aku ya iso. Saya dalam artian bisa membentengi diri saya. Saya juga tahu ini yang iyalah cuma ya apa sih gitu loh, iklan gitu ya. Tidak didelok kok mubadir, delok kok dosa ya kadang ya. Ya. Dan ada lagi yang bilang, ini kangkang santri biasanya. Ada sepur banat. Nah, sepur banat. Ngertos sepur banat. Jamnya santri putri lewat. Kayak sepur. Nah, tiba-tiba ada kang santri ngetem. Ngertos ngetem. Ya, jagong. Tahu jamnya dan pasti jam berapa orang itu ngopi di situ. Nah, jamnya sepur lewat. Nah, padahal tahu dosa ini. Kemudian orang sing ngomong ini, alah dosa cilik diwuduni lah ilang. Pernah dengar seperti itu? Dia berkeyakinan seperti itu. Tapi saya ingat nasihat dari Mbah Mun ngeten. Salah sijine penyebabnya tobat angel itu ngremeh no dosa cilik. Ya tadi, apalagi dosa kecil yang diistiqomai. Karena kolilun fasoro jabalun. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lah monggo tergantung iman Anda. Kalau Anda merasa Anda mampu dan Anda ya udahlah ini demi keselamatan istri saya karena kalau sendiri susah dan sebagainya. Dan saya pun melakukan itu. Ya. Kemana-mana ya saya sama istri saya kawal gitu, saya gandeng. Ya. Meskipun dua persepsi tadi ya antara romantis atau biar gak belok-belok nih. Ya. Nah, niku sih kalau saya karena yang penting kalau menurut saya kalau terlalu ini kalau saya karena saya cenderung agak moderat ya meskipun ibarat-ibarat yang saya paparkan tadi saya juga tahu dan saya mengapresiasi kalau panjenengan seperti itu dan luar biasa karena sangat jarang sekali orang yang seperti ini dalam era sekarang dengan kondisi beliau yang juga masih muda kecuali memang pun sepuh nggih. Ya. Terus mungkin punya perspektif yang lain lagi ya lah online kan iso saiki misalkan seperti itu. Kalau saya justru cenderung orang yang pengen beli barang itu langsung. Betul loh. Karena ukuran tubuh saya ini susah kalau beli online. Iya. Kalau ukurannya panjang lengannya pas, kadang lebarnya kedodoran. Lebarnya pas, kadang segini gitu loh. Jadi saya benar-benar harus nyari ukuran yang pas. Jadi sering, apalagi semenjak punya istri, sering nge-mall kan yang ya. Jadi kalau saya tetap saya temani dan minimal saya tahu batasannya dan untuk para laki-laki yang mau menemani atau tidak itu pilihan dengan pertimbangan masing-masing ya tadi karena wah saya khawatir nggak bisa menjaga mata saya khawatir adanya banyak maksiat di sana, saya memilih untuk tidak itu lebih baik. Atau yang tadi saya akan dampingi istri saya karena kasihan bawa anak dan sebagainya dengan konsekuensi saya harus jaga pandangan saya. Kalaupun di offset sidik-sidik ndelok itu wajar, yang penting tahu batasannya. Ngoten, karena memang ketika kita sudah menikah harusnya fokus kita ke tadi aqomul basornya khusus untuk istri kita saja. Ya ibaratnya tadi saya menyampaikan itu semua cuma sekedar selingan iklan saja. Kalau memang kelah-kelah yang saya sampaikan itu juga ada, ya monggo itu loh kaitan mir'ah, nadorul mir'ah, terus kemudian
tadi ha'il. Ini akan bisa 2 jalsah, Basul Masail belum selesai ini. Ya, nanti mungkin kita ngobrol di backstage ya kaitan ini. Ya, intinya gitu, yang seperti beliau lebih bagus, yang seperti saya yang menemani istri, niku saya dengan beberapa pertimbangan selagi memang bisa jaga diri karena tadi laki-laki tajam di mata, perempuan tajam di telinga itu. Jadi ngoten, yang penting sakit jogo, yang laki-laki yang mau nemenin istrinya ke mall itu ya, yang penting bisa jaga mata. Khawatir ya kadang ini kok laki-lakinya terlalu jujur, Mas kayak ayu gitu. Nek wedoke pas sensi repot niki. Ya. Nah niki, kadang garwane jenengan tanglet, Mas, kula nah itu era ayu ora gelem, aku lak ngoten to Mas. Lah ngoten. Kadang repot laki-laki itu bilang jawab bener ya salah, apalagi salah gitu loh. Susah nih kok. Wes buktekno nak duwe bojo sampean, sampean ya ngono ya. Ya ngoten pokoke peraturan pertama wanita selalu. Nah, peraturan kedua kalau benar kembali ke nomor 1. Itu mungkin selebihnya nanti kita bahas di belakang kalau mau ibarat-ibaratnya terlalu panjang di sini. Matur suwun. Iya, matur suwun.